Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang bergabung dalam seminar virtual ini dimanapun Anda berada. Jadi kalau saya dikasih pilihan untuk berharap, saya mestinya berharap kita semua ini stres hari ini. Itu ya. Ya, supaya kita bisa mencari bersama. Kan ini forum untuk mencari bersama, kira-kira. Satu rasa, dan supaya kita bisa mencari bersama. Tapi seandainya tidak ada yang mau stres, ya saya sajalah yang stres nanti supaya saya bisa berbagi dengan kita semua di sini. Kira-kira itu Pak Bes ya. Iya, 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 iya. Dan tadi Bu Wus dan Pak Sumaryono telah memberikan elaborasi yang sangat membantu bagi kita semua untuk memahami lebih baik apa itu stres dan solusi-solusinya seperti apa. 3 tadi dijelaskan oleh Pak Sumarsono. Nah, nanti akan ditambah lagi dengan Pak Hermanto. Nah, saya di sini akan memberikan penjabaran terkait dengan kenapa stres itu menjadi lebih berat. Nah, menjadi lebih beratnya ini, stres sendiri kan normal mestinya. Believing stress is bad, begitu katanya. Kalau kita meyakini bahwa stres itu jelek, maka itu kesalahan gitu. Nah, yang jelek adalah ketika stres itu menjadi lebih berat. Apa yang perlu kita koreksi? Apa yang perlu kita lakukan sebagai solusi? Tentu solusi di sini saya sepakat dengan Bu Us, Pak Sumaryono bahwa solusinya itu pasti bukan seperti kita minum obat. Kalau kita minum obat itu kan begitu kita minum, kita tidur lantas obatnya bekerja sendiri. Nah, itu tidak ada dalam konsep pengembangan SDM. Solusinya berupa proses perjuangan yang di sana nanti kita melewati prosesi dan proses lalu ketemu berbagai macam keajaiban. Nah, itu solusinya. Nah, baik Pak Gus dan teman-teman sekalian, untuk mengefisienkan penjelasan saya minta izin share screen dulu nih. Ya, stres berat, apa koreksi dan aksinya? Nah, para ahli menyebut hari ini sebagai apa ini? Disrupsi pandemi atau kekacauan yang disebabkan oleh pandemi ini. Dan semua orang normalnya harus stres. Tetapi ketika stres itu berubah menjadi apa yang disebut oleh Bu Wis tadi, distres, stres yang lebih berat, apalagi menjadi depresi, ya, kehilangan motivasi, lemah, lesu, logikanya nggak runtun lagi, semangatnya nggak tinggi lagi, kreativitasnya turun, maka itu harus kita pahami sebagai lampu kuning yang harus segera kita temukan apa nih koreksinya dan aksinya. Nah, langsung saja bahwa untuk konteks individu yang punya kebebasan memilih dengan keterbatasan dan keleluasaannya, saya melihat ada 3 hal mendasar yang perlu kita jadikan sebagai bahan koreksi untuk kita tentukan aksinya apa kira-kira. Nah, ketika stres itu semakin berat, kira-kira gitu. Yang pertama adalah, nah ini, kabin rohani. Jadi ini yang perlu kita koreksi pertama kali. Kabin rohani kita luas, seluas daun kelor, atau seluas bis kota, atau seluas jagat raya ini. Rumusnya adalah semakin sempit kabin rohani kita, semakin rentan kita terhadap stres. Semakin luas, semakin orang Jawa punya istilah semakin jembar hati ini, berarti semakin jauh kita dari hal-hal yang bisa yang berpotensi stres. Nah, kapan kabin rohani seseorang itu menjadi sempit? Kabin rohani seseorang menjadi sempit ketika dia menerapkan pemahaman bahwa saya hanya bisa menerima hal-hal yang saya kehendaki. Nah, itu. Hidup ini menurut saya realita itu harus sesuai dengan kemauan saya. Yang tidak sesuai dengan kemauan saya, meskipun itu tidak bisa saya hindari, pasti saya tolak. Nah, semakin sempit dada kita menerima realita, pasti semakin sering kita stres. Bayangkan Pak Gus, misalnya sopir taksi di Jakarta itu berpikir bahwa saya tidak bisa menerima macet. Nah, itu bisa 2 tahun aja udah KO itu. Dia akan stres mulai dari menyetar mobil sampai tengah malam. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali, termasuk ya sebagian besar ya,
banyak orang yang menyiapkan batinnya hanya bisa menerima hal-hal kenyataan yang dia idealkan, tetapi tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi meskipun itu dia tolak, gitu ya. Jadi masuk kampus karena nggak sesuai dengan idealisasinya stres, nanti masuk kerja karena nggak sesuai dengan idealisasinya kena stres, nanti mau apa tadi diceritakan oleh Bu Bus ya, punya anak stres, nanti anaknya gede pindah kerja juga stres gitu ya. Bahkan orang masuk surga pun ketemu dia kan bukan afiliasi partai saya ini, kok bisa masuk surga ini, bisa stres juga Pak Bus ya. Iya. Jadi semakin sempit kabin rohani kita, ruang jiwa kita, ruang hati kita, ruang pikiran kita, hanya menerima apa yang kita mau, maka kita semakin stres. Sebetulnya Allah telah ngasih pendidikan dua ini. Pertama, kita dikasih pendidikan harus berjuang mewujudkan apa yang kita mau di satu sisi, ya, self control tadi bahasanya Pak Sumaryono. Tetapi di sisi lain, orang harus juga latihan menerima hal-hal yang dia tidak disukai. Seperti COVID ini kan kontrolnya dari Allah, bahasanya Pak Sumaryono. Benar ini. Maka hati kita siapkan untuk menerima hal-hal yang kita tidak sukai. Nah, supaya apa? Supaya jembar hati ini. Bagaimana caranya? Di dalam disiplin spiritual itu ada istilah yang disebut facilitating reality. Nah, ini istilah yang menurut saya mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Bagaimana praktiknya? Kita menerima realita yang kita tidak sukai dengan cara mengembangkan pemahaman-pemahaman positif. Oh, pasti ini ada maksud terbaik dari Allah. Oh, hidup ini terkadang kita harus memperjuangkan kemauan, tapi di sisi lain kita juga harus bisa menerima kenyataan yang kita tidak sukai. Supaya apa? Ketika kita mampu mengorkestrakan dua ini, maka hidup kita menjadi semakin matang. Bayangkan kalau manusia itu hanya dikasih cara hidup dengan mewujudkan keinginannya saja. Pasti semuanya akan terbang dengan egonya masing-masing kan ya. Nah, termasuk mengembangkan pemahaman-pemahaman yang humoris ya, yang lucu, itu juga bisa memfasilitasi kita untuk menerima realita. Nah, tadi ada contoh yang bagus nih, dua ini dari Bu Wus dan Pak Sumaryono ya. Bu Wus itu kan suaminya bertipe B, beliau bertipe A. Bayangkan itu kalau tidak saling menerima, nah, bisa konflik, bisa stres. Tetapi beliau berdua sanggup menciptakan pemahaman-pemahaman positif yang kemudian menjadi keakraban yang positif. Nah, sama dengan temannya Pak Sumaryono tadi ya, yang liburan tadi. Itu bayangin kalau dia menolak kalau duitnya dicuri pencopet, itu liburannya pasti bubar, bahagianya pasti hilang gitu. Tetapi dengan pemahaman-pemahaman positif, realitanya bisa diterima. Nah, hanya saja bagus menerima realita ini meskipun sudah membuat kabin rohani kita luas, bahasa risetnya itu inner ease, ya, bahasa Jawanya apa? Ridho, plong, ya, plong batinnya, plong, tidak terkena beban oleh judgement kita, tetapi belum bisa dipakai untuk mencapai tujuan dari seminar virtual ini. Kan saya lihat tujuannya kan produktif, benar ya Agus ya? Iya betul. Nah, supaya produktif maka harus ada pembelajaran. Pembelajaran atau yang kita kenal hari ini dengan istilah learning agility ini. Jadi semua ini sebetulnya bukan istilah baru. Learning agility ini istilah sejak manusia diciptakan di dunia ini. Nah, pembelajarannya seperti apa? Harus ketemu masalah yang benar-benar menjadi gap kita, lalu kita lakukan praktek drilling diri, pembelajaran, baru kemudian kita menguasai ability atau skill tertentu. Contoh, misalnya saya stres hari ini karena saya gagal membagi waktu, time management, self control tadi yang disebut Pak Sumaryono. Maka saya harus belajar time management itu yang bagus bagaimana. Saya praktekkan, baru kemudian saya menguasai skill time management. Misalnya saya gagal nih, bisnis saya yang baru pemula ini nggak ada yang beli, kurang networking. Saya belajar ilmu networking. Oh, YouTube itu iklannya begini, Facebook itu begini, terus begitu sampai menemukan skill. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya harus ada pembelajaran yang menghantarkan kita memiliki skill yang bisa kita terapkan. Dengan cara seperti itu, maka kita telah bisa mengolah stres yang awalnya membebani ini menjadi strength, menjadi kekuatan. Karena kita telah memiliki keahlian tadi. Atau biasa saya pakai istilah mengubah kegelapan menjadi cahaya. Jadi stres itu memang gelap dan membebani, nabrak-nabrak kita. Tetapi dia bisa kita olah menjadi cahaya.
Nah, ketika kita sudah berhasil mengolah menjadi cahaya, maka cahaya itu tidak ada yang membebani. Tidak ada orang yang terbebani karena banyaknya ilmu, banyaknya network, banyaknya skill. Yang ada adalah orang terbebani karena stres atau karena kurang skill. Jadi saya garis bawahi yang pertama yang perlu kita koreksi adalah kabin rohani kita ini seluas apa? Seluas daun kelor atau seluas biskota atau seluas lautan. Semakin luas kabin rohani kita, semakin jauh kita dari potensi stres, apalagi stres yang disebabkan oleh persepsi seperti yang dijelaskan oleh Bu Ustari tadi. Yang kedua, yang perlu kita koreksi lagi adalah kevakuman eksistensi. Ini istilah profesional ya. Sebetulnya kevakuman eksistensi itu gini. Apakah kita merasa hidup kita tidak bermakna, tidak berdaya karena kita tidak memiliki tujuan, atau kita sebaliknya memiliki tujuan yang bermakna yang kita perjuangkan dengan segala cara. Bukan segala cara, dengan totalitas kita. Nah, kevakuman eksistensi adalah istilah untuk menjelaskan bahwa orang merasa dirinya tidak bermakna dan tidak berdaya ketika menghadapi stres. Jadi semakin kita biarkan ini, semakin memperburuk stres kita. Tapi begitu kita ambil kontrol, maka kevakuman eksistensi ini mulai berkurang. Nah, caranya bagaimana? Caranya tidak ada lain adalah segera kita merumuskan determinasi. Boleh dengan target, ya. Saya harus punya tujuan seperti ini. Misalnya kalau kita hari ini stres di PHK, ya determinasinya mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan baru atau apapun. Intinya tidak boleh diam. Kenapa tidak boleh diam? Jiwa kita itu kan sama seperti air. Begitu dia diam, air itu mudah mengeluarkan kotoran dan mudah dihinggapi kotoran dari luar. Nah, kalau bahasa tasawufnya itu, begitu jiwa kita mandek, maka setan itu mudah sekali membangun istana di dalam jiwa kita. Jadi berbahaya sekali kalau orang menganggurkan dalam tanda kutip jiwanya dan raganya. Berbahaya sekali. Nah, riset, saya pernah membaca riset tahun 2008 kalau nggak salah, lupa saya sumbernya dari mana. Riset ini ingin menemukan apa sih yang menyebabkan seorang karyawan itu kok ogah-ogahan di kantor. Dikasih pekerjaan itu nggak full hatinya. Tapi di sisi lain, dia nggak mau ngundurin diri. Plus, kalau ditanya orang itu pengennya pindah terus. Kayaknya di kantor sana enak, itu di kantor sini nggak enak gitu kan. Cuman masalahnya, kata riset itu, kok dia nggak pindah-pindah gitu. Dari bertahun-tahun ngomong begitu terus gitu ya. Ada, Pak, betul. Ada gitu. Nah, ternyata jawaban yang pertama secara psikologi, ini ilmunya Bu Mus tadi itu ya, Pak Sumaryono ya, ditemukan bahwa masalahnya bukan kantor, masalahnya bukan outside, masalahnya adalah di dalam dirinya itu developmental prosesnya mandek. Jadi dia seperti air tadi itu, nggak punya tujuan yang dia perjuangkan, nggak punya target-target prestasi yang ia perjuangkan. Akhirnya apa? Jiwanya terkena kotoran. Tadi itu kotorannya ya, pengen pindah tapi nggak pindah-pindah. Nah, disuruh karyawan tidak bahagia, disuruh berhenti nggak mau. Nah, ini menjadi masalah ini kan. Nah, bagaimana solusinya? Secara pribadi harus segera diambil alih, menentukan tujuan yang biasa kita dengan istilah SMART goal. Nah, misalnya begitu. SMART itu tujuannya harus spesifik, tidak boleh kemana-mana gitu ya. Jadi ibarat orang menendang bola itu gawangnya jelas. Bola saya itu gawangnya ke sana. Nah, jangan sampai kita nendang bola ke gawang orang lain, gitu ya. Nah, merumuskan tujuan itu kunci bagaimana supaya kita mengatasi kevakuman eksistensi. Nah, yang ketiga hasilnya pasti apa yang disebut dengan thriving. Thriving itu kan batin kita itu, fisik kita itu berkembang secara baik. Nah, baik secara praktek dan risetnya, pasti orang yang berbahagia itu adalah orang yang dalam posisi memperjuangkan tujuan-tujuan hidup yang bernilai. Nah, karena itu orang beriman itu dikasih tugas memperjuangkan dua tujuan, dan dua-duanya mulia. Pertama adalah menciptakan kehidupan dunia yang baik, dan yang kedua adalah menciptakan atau mengusahakan kehidupan akhirat yang baik. Itu dua-duanya mulia. Jadi jangan sampai orang mengaku berpancasila tapi nggak memiliki tujuan dunia dan tujuan akhirat, nanti kena kevakuman eksistensi ini. Ya. Nah,
Ada juga ungkapan bahwa orang beriman itu apapun profesinya, meskipun penghasilannya pas-pasan, dia tetap disebut orang yang memperjuangkan tujuan mulia. Kenapa? Yang dia jalani bukan perintah komisaris atau direktur atau menteri atau presiden atau wakil presiden, tetapi yang dia jalankan adalah perintah yang maha segala-galanya. Nah, bayangkan ya, kalau kita menjalankan perintah wakil menteri aja kan sangat membanggakan gitu Pak Bos ya. Misalnya saya ditunjuk Pak Ma'ruf Amin, saya mewakili kantor wakil presiden untuk bla 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 bla. Secara insani kan ada pride di diri saya. Nah, orang beriman diajari bahwa you itu bukan semata melaksanakan ego you atau ego negara you, tapi melaksanakan perintah yang maha segala-galanya. Maka jangan sampai terkena kevakuman eksistensi. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, nah ini istilah agama ini ya, dan yang sudah kita Indonesiakan ini, yang perlu kita koreksi lagi adalah apakah kita sedang melakukan kezaliman terhadap diri sendiri atau tidak. Nah, ini perlu ini. Kenapa? Begitu kita melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, maka stres yang awalnya normal tadi menjadi stres berat, menjadi depresi atau menjadi distres. Nah, kezoliman kita sebetulnya dibagi menjadi dua. Ada kezoliman terhadap diri sendiri dan ada kezoliman terhadap orang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan kezaliman terhadap diri sendiri ini tidak lain adalah ketika kita memunculkan reaksi negatif terhadap peristiwa negatif yang mestinya di sana ada pilihan untuk positif. Nah, seperti misalnya COVID ini. Semua orang tahu COVID ini berbahaya. Semua orang tahu bahwa dampak dari COVID ini mungkin kehilangan pekerjaan, turunnya penghasilan seperti yang diakui oleh Pak Sumaryono. Sebetulnya saya juga sama ini ya. Semua orang lah ya, semua orang tahu itu. Nah, ketika kita mengembangkan pemikiran-pemikiran negatif, respon negatif karena kita taat pada amarah kita atau syahwat kita, maka kita telah melakukan kezaliman diri. Bahasa profesional yang sering kita dengar adalah ketika kita melakukan negatif reaktif terhadap stimulan yang negatif. Nah, mestinya kita bisa memilih untuk proaktif, memilih yang positif dari keadaan yang negatif. Nah, kezaliman diri ini juga faktor yang perlu kita koreksi. Jika ini kita lakukan, maka akan membuat stres kita yang ringan menjadi semakin berat. Nah, apa solusinya? Solusi kezaliman diri ini solusi hati, jadi belum solusi tindakan. Apa itu? Take action. Secara kesadaran kita harus menyadarkan diri kita bahwa yang menentukan kita itu bukan keadaan di luar kita, tetapi diri kita. Take action. Atau internal control, seperti tadi yang dibahas Bu Wustari dan Pak Sumaryono tadi. Jadi kita harus mengangkat diri kita sebagai sebab, ini levelnya di hati. Nah, dengan melakukan itu, maka kita telah secara kesadaran ya, bergerak dari victim, yang semula kita menjadi korban keadaan, menjadi pemenang terhadap keadaan. Nah, tiga hal inilah yang menurut saya perlu kita jadikan bahan koreksi untuk kita tentukan solusinya seperti apa. Jadi yang pertama adalah kezaliman diri, yang kedua adalah eksistensial kevakuman eksistensi tadi, dan yang ketiga adalah kabin rohani kita ini luas atau tidak. Nah, ketika tiga hal ini kita akan kita jadikan peta untuk bertindak, maka hemat saya urutannya dibalik. Jadi yang pertama adalah membangkitkan hati untuk mengambil keputusan bahwa saya harus menjadi cause atau sebab dari langkah saya, bukan keadaan. Nah, di level keputusan hati ini Pak Kus, ada beberapa kisah para nabi ya. Kan para nabi itu dihadapkan kepada kegalauan yang luar biasa ya. Misalnya salah satunya itu Nabi Muhammad. Jadi ketika beliau itu mulai mensosialisasikan atau memproklamirkan dirinya menjadi nabi, ternyata setelah itu wahyu tidak turun. Sementara reaksi masyarakat itu luar biasa, yang negatif ini. Pasti ini pembohong, pasti ini orang edan, dan seterusnya, dan seterusnya ya. Karena dan itu waktunya 2 tahun. Jadi galaunya itu 2 tahun. Luar biasa galaunya. Nah, tetapi begitu wahyu yang kedua turun, apa yang dikatakan? Yang dikatakan bahasa Arabnya itu kum. Kum itu take action. Bahasa Jawanya orang usah kakek mikir, orang usah kakek ngomong, langsung lakukan saja. Karena ini adalah pecut hati kan. Jadi jangan sampai kita dikala pandemi ekonomi ini
stres kita berat, lalu kita mengembangkan puisi-puisi yang bisa menghancurkan hati kita. Itu nggak bisa. Oh Tuhan, kenapa engkau begini? Kenapa kantorku engkau? Ini mengembangkan puisi-puisi yang bisa menghancurkan hati. Lupakan itu, take action. Nah, tadi itu ya. Sebab kalau kita turuti terus kehanyutan dan kelarutan demikian, maka stres yang awalnya biasa menjadi luar biasa. Nah, yang kedua adalah menentukan determinasi yang jelas. Tujuan saya ini, target saya ini. Saya harus menjadi profesional mandiri kalau misalnya ini terkait dengan pekerjaan. Saya harus bisa menemukan apa sebabnya. Kok di rumah saya ini persepsi sering tabrakan dengan pasangan misalnya. Nah, kita harus menemukan cara-cara seperti itu. Nah, yang ketiga tentu tidak ada yang gratis untuk mencapai tujuan tadi. Harus ada pembelajaran, learning, ya, untuk bisa menguasai skill. Bisa dalam bentuk reskilling. Kita banting setir, memperdalami skill baru lagi, atau upskilling, menaikkan skill kita melalui facilitating reality dengan menerima realita tadi. Ini secara peta. Nah, biasanya peta ini kan sebagus apapun terkadang sulit kita jalankan karena ada organ yang menentukan. Maka dari itu optimalisasi kecerdasan hati menjadi penting. Kenapa hati? Ada rumus bahwa antara apa yang diketahui seseorang dengan apa yang akan dilakukan, ada kondisi hati yang menentukan, ya. Meskipun konsepnya bagus, tetapi hatinya galau atau hatinya tidak bisa melepaskan stres, itu juga bermasalah. Atau misalnya gini, pengetahuannya oke, tapi hatinya gelap, bisa nabrak. Jadi antara nabrak sama tidak bisa menerjemahkan rumus tadi ke dalam tindakan. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan di sini, bahwa yang kita maksud dengan hati jelas bukan limpa, tetapi hati adalah organ kecerdasan yang jasmaninya adalah jantung dengan segala otak jantung, di mana riset ilmiah modern menemukan bahwa otak jantung ternyata adalah pusat keseimbangan dan menjadi penentu kinerja otak. Jadi begitu orang hatinya galau, maka otak yang mestinya bisa kreatif ini menjadi tidak kreatif. Bahkan body kita juga ikut-ikutan tidak seimbang. Misalnya orang galau itu kan mencet nomor telepon aja bisa salah, mencet nomor rekening aja bisa salah. Karena ini jadi masalah, ya. Atau dalam eksplorasi hikmah tasawuf, hati disebut sebagai pabrik kehendak. Pabrik kehendak itu manufaktur kehendak. Dan yang lain menyimpulkan bahwa hati adalah tempat di mana cahaya Allah diturunkan, tergantung manusianya, mau diaktifkan atau mau di-off-kan cahaya hati itu. Kalau diaktifkan dia mendapatkan cahaya, terbimbing, tapi kalau dimatikan perjalanannya akan gelap. Nah, di sini saya ingin berbagi ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan kecerdasan hati kita, jantung, jasmani, dan rohani. Pertama adalah banyak-banyak memberikan apresiasi. Kita menemukan hal-hal positif yang kita beri apresiasi dari diri kita, dari keadaan sekitar kita. Peluang ternyata kita masih ada, skill ternyata kita masih bisa, kita punya teman yang ternyata bisa kita minta ilmunya secara gratis, dan seterusnya dan seterusnya. Semakin bagus kita bisa mengembangkan apresiasi ini, semakin koheren antara hati dan pikiran kita. Bahasa agama yang sudah sangat familiar kita adalah syukur secara optimal. Alhamdulillah, kita menyimpulkan hidup ini dengan alhamdulillah, apresiasi. Jadi riset-riset ilmu pengetahuan menyimpulkan bahwa dengan memberikan apresiasi ini, hati dan pikiran kita berada dalam kondisi yang sangat harmonis, sehingga otak kita bisa kreatif. Kita menemukan, oh ternyata ini jadi peluang, oh ternyata begini tuh caranya, dan seterusnya. Yang kedua adalah kebergantungan. Hati kita akan cerdas kalau kita menaruh kebergantungan pada 2 hal. Pertama adalah kebergantungan kepada usaha kita, optimal. Dan yang kedua adalah kebergantungan kepada Allah. Jadi inilah yang tadi disebut Pak Sumaryono, tawakal. Jadi tawakal itu pekerjaan hati. Hati kita bergantung kepada keputusan Allah, sementara tangan, pikiran, dan kaki kita optimal berusaha. Jadi 2 langsung, berirama ini, tidak bisa salah satunya. Kenapa tidak bisa salah satunya? Ketika kita hanya menggantungkan usaha kita, maka yang kita tuhankan adalah konsep kita, skill kita, kalkulasi kita. Dan ini lama-kelamaan akan menggeser posisi Tuhan dari dada kita. Karena hidup kita bergantung kepada apa yang kita lakukan.
Sebaliknya kalau kita hanya bergantung kepada Allah, maka ini orang lemah, orang beriman lemah. Dan orang Indonesia sangat favorit ini. Doa terus banyak sekali, tapi usahanya aplikasi ilmu pengetahuan yang minim. Jadi yang tepat adalah saat aplikasi ilmu pengetahuan kita optimal, keringat kita keluarkan, tangan kita gerakkan, mulut kita gerakkan, kaki kita gerakkan, tetapi hati kita bergantung kepada Allah. Apapun yang kita usahakan pasti ada balasannya, dan apapun balasan yang diberikan Allah kepada kita itu pasti yang terbaik buat kita. Cuman kita belum tahu aja. Nah, ada keyakinan-keyakinan kayak gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu berkali-kali di-state bahwa orang yang bertawakal dengan baik ini rezekinya dan hidupnya di-manage langsung oleh Allah. Di-manage langsung ya, jadi dia diantarkan ke hal-hal atas manajemen langit. Nah, yang ketiga adalah dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Mark Twain, salah satu kritikus sosial yang beberapa kali suka saya baca, tulisan-tulisannya itu mengatakan bahwa ketika Anda dalam keadaan stres, maka hindari berkumpul dengan orang-orang yang pendapatnya malah menghancurkan Anda. Nah, ini jangan sampai ini kita mendatangi orang-orang yang malah menghancurkan kita. Maka yang paling tepat ketika dalam posisi kita menghadapi COVID ini, pandemi COVID ini adalah mantengin selalu acara-acara inti pesan di hari Senin, menurut Amin. saya. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin ada pendapat yang bisa menggelapkan hati dan pikiran kita. Justru malah mencerahkan pikiran dan hati kita. Kira-kira itu bagus. Terima kasih. Luar biasa.